Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi menarik ya mengenai P3K paruh waktu bukan cuma guru nakes, dan tendik tenaga teknis juga butuh perhatian juga. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa Aliansi P3K paruh waktu sudah melakukan audiensi dengan beberapa kementerian yang menghasilkan beberapa poin ya, tentunya mengenai penggajian, kemudian status P3K paruh waktu yang akan mengalami transisi dari P3K paruh waktu ke full waktu atau full time ya. Dikutip dari jpnn.com, hasil keputusan rapat antara Komisi 2 DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kementerian Keuangan dan Asosiasi Pemda pada 8 Juni 2026 mendapat beragam tanggapan publik. Nah, Aliansi P3K paruh waktu Indonesia mengapresiasi 6 poin keputusan Raker RDP-RDPU Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah tersebut. Nah, keputusan ini dinilai sebagai langkah maju dalam memperjuangkan nasib P3K paruh waktu. Nah, kami mengapresiasi pemerintah dan Komisi 2 DPR RI, namun kami menegaskan bahwa hasil rapat tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari proses pengawalan yang lebih serius hingga seluruh poin yang telah dibahas benar-benar terrealisasi dalam regulasi dan implementasi di lapangan, tutur Sekjen DPP Aliansi P3K PW Indonesia, Rini Antika kepada JPNN. Nah, menurut Rini, sebagian besar dari tuntutan aliansi yang dituangkan dalam naskah akademik telah mendapatkan perhatian dan mulai terakomodasi ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Nah, meski demikian, kata dia, masih terdapat beberapa hal krusial yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Nah, pertama, kepastian aturan turunan dari PP pelaksanaan UU ASN. Kedua, kepastian besaran gaji P3K paruh waktu kontrak berikutnya. Nah, ketiga adalah jaminan hak dan perlindungan yang melekat pada setiap ASN serta percepatan peralihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Nah, kami juga sedang sounding dan komunikasi konstruktif terkait poin ke-6 hasil Raker RDP-RDPU 8 Juni 2026. Secara substansi, aliansi memahami bahwa seluruh P3K dan P3K paruh waktu merupakan bagian dari solusi penataan ASN nasional. Nah, namun penggunaan frasa yang mengedepankan kata terutama ini ya Bapak Ibu, profesi tertentu berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda-beda atau diskriminatif ya terhadap tenaga teknis, kemudian baik tenaga teknis di lingkungan kesehatan maupun tenaga teknis pada sektor lainnya. Kan juga ya Bapak Ibu bahwa pelayanan publik tidak hanya ditopang oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, tetapi juga oleh tenaga teknis yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. P3K paruh waktu bukan cuma guru, nakes dan tendik tenaga teknis butuh perhatian, tegas Rini. Nah, lebih lanjut dikatakan sektor kesehatan, pendidikan dan teknis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada pelayanan kesehatan yang optimal tanpa dukungan tenaga teknis. Begitupun sebaliknya dalam sektor pendidikan. Kemudian tidak ada layanan pendidikan yang baik tanpa peran tenaga teknis ya, dan tidak ada pelayanan pemerintah yang berjalan efektif tanpa kontribusi tenaga teknis.
Nah, oleh karena itu, aliansi berharap pemerintah tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi ya dalam setiap kebijakan yang akan diterbitkan oleh seluruh P3K paruh waktu, baik tenaga kesehatan, guru maupun tenaga teknis ya, yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kepastian status, penghasilan yang layak, perlindungan ASN, serta kesempatan yang sama untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Aliansi P3K paruh waktu Indonesia akan terus mengawal proses ini secara profesional, konstruktif, dan bermartabat. Jadi perjuangan kami bukan semata-mata untuk kepentingan individu, tetapi demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal serta penghargaan yang adil bagi seluruh tenaga yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara terangnya. Di sisi lain, Rini mengaku khawatir karena pemerintah daerah mempunyai asumsi lain soal 6 poin keputusan rapat 6 Juni. Padahal kalau dibaca secara umum memang P3K dan P3K paruh waktu, tetapi ada kata prioritas yang harusnya tidak diperlukan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu jika pemerintah pusat mau seharusnya tertuang semua tanpa terkecuali agar daerah tidak punya alibi bahwa P3K maupun P3K paruh waktu teknis tidak tertuang dalam aturan. Dia menambahkan bahwa P3K penuh waktu adalah solusi nyata untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan optimalisasi. Nah, perjuangan belum selesai dan aliansi P3K paruh waktu Indonesia akan terus mengawalnya hingga tuntas. Nah, itulah informasi menarik ya untuk Bapak Ibu. Jangan kecil harapan tentunya. P3K paruh waktu bukan cuma guru, nakes, dan tendik ya, bahwa tenaga teknis juga butuh perhatian yang sama sebagai statusnya ASN. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.